Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Wih, pada semangat banget nih aku lihat-lihat. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Najwa Hanifah. Biar lebih akrab, boleh panggil aku Waw aja ya. Kali ini aku akan membawa topik yang penting untuk aku sampaikan ke teman-teman semua, terutama untuk Gen Z yang mungkin lagi tonton video aku sekarang, yaitu judulnya Bahaya Oversharing yang Berlebihan di Media Sosial. Jadi, bisa kalian simak videonya ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu ya ke teman-teman semua. Kalian di sini paling sering buka aplikasi media sosial apa? TikTok, Instagram, WhatsApp, atau Twitter? Oke, pasti ada banyak banget ya media sosial sekarang yang teman-teman Gen Z gunakan. Nah, kalian pasti suka jadiin media sosial sebagai tempat cerita kalian juga, bukan? Gak apa-apa kok, itu hal normal. Soalnya aku sendiri juga suka banget cerita keluh kesah aku ke media sosial. Tapi kalian harus jaga-jaga ya, karena itu bisa menjadi oversharing. Oversharing sendiri banyak terjadi di kalangan Gen Z sekarang. Karena media sosial telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari untuk mereka. Namun, fenomena perilaku oversharing secara berlebihan ini menjadi sebuah isu yang penting untuk kita bahas. Meskipun media sosial bermanfaat untuk kemudahan komunikasi, tapi perilaku oversharing dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kita sendiri, yaitu dalam hal privasi, kesehatan mental, bahkan reputasi seseorang. Maka dari itu, berdirinya aku di sini bakalan membahas banyak mengenai bahaya oversharing di media sosial karena sangat penting bagi generasi Z maupun semua orang yang terlibat dalam media sosial untuk memahami pentingnya menjaga privasi digital. Sebenarnya oversharing itu apa sih? Nah, oversharing di media sosial itu basically saat kamu terlalu banyak ngungkapin hal-hal pribadi yang seharusnya nggak perlu dibagiin ke banyak orang atau publik. Misalnya kayak kamu sering banget update status atau posting foto tentang masalah pribadi, curhatan, atau detail-detail hidup kamu yang sebenarnya lebih baik disimpan buat diri sendiri aja atau cuma dibagiin ke orang terdekat. Contohnya kayak cerita sedih tentang hubungan yang lagi berantakan, masih tahu semua masalah finansial kamu, atau ngepost hal-hal yang bisa bikin orang lain ngerasa nggak nyaman. Singkatnya, oversharing itu artinya kita terlalu berbagi tanpa mikir efeknya bakal gimana ke depannya. Nah, dari oversharing yang berlebihan tersebut, udah pasti mengakibatkan efek-efek yang berbahaya juga. Nah, di sini aku bakal ngejelasin. Yang pertama itu ada data pribadi dapat disalahgunakan. Kadang kita nggak sadar, tapi tiap kali ngepost sesuatu, kayak lokasi, kegiatan rutinitas, atau bahkan cerita pribadi itu, bisa saja dimanfaatin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Data kita tersebut bisa dipakai untuk hal-hal yang nggak enak, kayak pencurian identitas atau penipuan. Yang kedua, sasaran cyberbullying dan dampak psikologis. Ketika kita terlalu terbuka di media sosial, dapat rentan menjadi sasaran cyberbullying atau komentar negatif. Komentar yang tidak menyenangkan tersebut dapat berdampak besar pada kesehatan mental kita yang tidak siap dengan tekanan tersebut. Yang ketiga, interaksi dengan dunia nyata kita menjadi berkurang. Kalau semua hal kita unggah ke media sosial, kadang kita jadi lupa buat menikmati momen itu beneran. Cuma buat ngasih tahu orang lain, ini lama-lama bisa bikin kita lebih merasa kesepian karena hubungan kita lebih banyak lewat layar daripada bertatap langsung. Oke, tadi kan kalian udah dengar efek bahaya dari oversharing. Jadi di sini aku bakalan ngasih tahu juga ke teman-teman semua gimana sih caranya menghindari bahaya oversharing biar kalian nggak perlu khawatir juga ke depannya. Jadi simak terus pembicaraan aku hari ini ya. Cara yang pertama itu thinking twice before you post. Sebelum kamu ngepost sesuatu, tanya dulu sama diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu di-share? Kalau cuma buat dapat perhatian atau sekedar pamer, mungkin mending gak usah. Dan pikirin juga, apakah postingan tersebut itu bisa bikin kamu atau orang lain merasa gak nyaman nantinya. Yang kedua, kontrol apa yang akan kamu share. Jangan merasa wajib buat share segala hal. Kamu gak perlu update setiap detail dari hidup kamu.
apalagi yang gak terlalu penting. Jadi mending gak usah share ke publik. Yang terakhir, hidup itu bukan cuma di medsos ya teman-teman. Jadi ingat, dunia nyata itu lebih penting daripada apa yang kita tunjukin di media sosial. Jangan sampai kamu sendiri lebih fokus buat ngepost daripada menikmati momennya langsung. Kadang lebih enak dan lebih memorable buat ngerasain hal-hal tertentu tanpa harus share ke semua orang. Dengan menerapkan cara-cara di atas, kamu bisa lebih bijak dalam nge-share sesuatu di media sosial tanpa harus khawatir soal dampaknya di masa depan. Nah, teman-teman, karena itu sangat penting untuk kita, terutama Gen Z, untuk stop oversharing yang berlebihan di media sosial. Apalagi ternyata perilaku oversharing yang makin banyak dilakukan oleh Gen Z bisa berdampak jauh lebih buruk daripada yang kita kira atau kita pikirin. Sekarang kita harus mulai lebih bijak, gak semua hal perlu dibagi ke semua orang di media sosial. Misalnya soal kehidupan pribadi, masalah keluarga, atau perasaan yang lagi gak enak, itu gak harus dilihat semua orang. Pokoknya media sosial itu harusnya jadi tempat yang menyenangkan, bukan sumber sebuah masalah. Jadi, yuk teman-teman lebih bijak dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar. Sekian untuk pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak buat attention dari teman-teman semua. Aku Wawa sebagai pembicara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.